Hei, lo denger nih, solusi terbaik untuk rakyat Palestina itulah hijrah. Jangan melawan. Kalau melawan semakin banyak korban berjatuhan. Dulu ketika Rasulullah diancam untuk dibunuh, Rasulullah hijrah ke Madinah, enggak melawan. Sekarang, lo yang dengerin gua. Kalau pola pikir lo kayak gitu, Indonesia nggak bakal merdeka. Indonesia akan tetap dijajah hingga sekarang karena tidak melawan dan menyerahkan tanah air ini ke penjajah. Ketika itu, Bung Karno sekaligus Presiden Republik Indonesia menanyakan kepada Kiai Hasyim Asy'ari, apa hukum mempertahankan negara ini dalam melawan penjajah? Saat itu, Kiai Hasyim menjawab bahwa hukum mempertahankan negara adalah wajib alias fardu ain. Bayangkan kalau ulama-ulama kita dulu berfatwa tidak usah mempertahankan negara ini, lebih baik kita hijrah saja, maka sudah dipastikan Indonesia tidak akan merdeka. Indonesia akan tetap dijajah dan ditindas sampai sekarang. Saat itu banyak korban berjatuhan dalam mempertahankan tanah air. Yang ada di dada mereka hanyalah merdeka atau mati. Allahu Akbar. Lagian, analogi lo menyamakan dengan hijrahnya Rasul ke Madinah itu nggak nyambung. Rasulullah dan orang-orang mukmin saat itu bukan terjajah soal wilayah, bukan soal mempertahankan tanah air. Beda konteks. Coba lo belajar lagi tentang syirah nabawiyah. Kalau pola pikir lo kayak gitu, ngapain juga Rasulullah capek-capek berperang melawan kaum kafir Quraisy? Tapi kan, niat gua kan baik, biar nggak banyak korban. Mending hijrah saja. Lo masih nyolot aja, gue kasih contoh simpel biar lo paham. Misalnya, tetangga lo kedatangan tamu, dan tamu itu ternyata penjahat. Sebagai tetangga, lo tahu kondisi tetanggamu itu sering disiksa sama si penjahat itu. Bahkan, si penjahat itu mengancam akan menyiksa lebih kejam lagi kalau tetangga lo tuh gak keluar dari rumahnya. Terus, lo sebagai tetangga hanya diam saja, padahal lo tahu kondisinya saat itu. Bukannya cari bantuan, ngumpulin warga, atau lapor polisi, atau apa saja. Yang penting, tetangga lo selamat dari si penjahat itu. Dan si penjahat itu bisa pergi dari rumah tetangga lo itu. Tapi lo hanya diam saja, seakan-akan membenarkan apa yang dilakukan penjahat itu. Dan lebih parahnya, lo berkoar-koar di media sosial. Halo guys, tetangga gua sekarang lagi ditawan sama penjahat. Bodohnya, tetangga gua itu nggak pergi saja dari rumahnya, malah mempertahankan rumahnya. Di mana hati nurani lo? Tetangga lo nggak butuh itu. Lo kasih saran kayak gitu dengan waktu yang gak pas. Sama halnya temen lo masuk rumah sakit karena penyakit paru-paru, udah sekarat, lo datang untuk jenguk malah berkoar-koar. Sok-sokan nasehatin temen lo. Lo sih ngerokok aja, kan gue udah bilang jangan ngerokok. Sekarang kena kan akibatnya, bentar lagi lo juga bakal mati. Padahal temen lo lagi sekarat. Bukannya memberi semangat buat yang lagi sakit, malah jatuhin semangat hidupnya. Makanya, pikir-pikir lagi kalau mau ngomong. Lo perhatikan ini, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ada seorang yang menghadap Rasulullah SAW. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang mendatangiku dan ingin merampas hartaku?" Beliau bersabda, "Jangan kau beri padanya." Ia bertanya lagi, "Bagaimana pendapatmu jika ia ingin membunuhku?" "Bunuhlah dia," sabda Rasulullah. "Bagaimana jika ia yang malah membunuhku? Engkau dicatat syahid," jawab Nabi SAW. "Bagaimana jika aku membunuhnya? Ia yang di neraka," sabda Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Muslim nomor 140. Itu baru perihal harta. Dan yang kita bicarakan ini tanah air. Untungnya ulama kita dulu tegas, walaupun sejengkal gak boleh tanah air ini dilepas. Makanya kalau pas pelajaran sejarah itu jangan mabal aja. Sekarang lo paham kan? Oh ya, satu lagi. Di zaman Nabi Muhammad SAW, kaum muslim terbagi tiga. Ada yang ikut berperang bersama Rasulullah, ada yang ikut membantu dengan hartanya, dengan pembekalan perang dan doanya. Ada juga kaum munafik, gak ikut berperang, gak ikut berdonasi, gak ikut berdoa, malah sibuk memecah belah sesama muslim dan berdusta. Sekarang, dari ketiga itu, lo berada di posisi yang mana? Jawab.